Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Susanti Rahayu Dewi dengan NIM 24810100166. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik yang sangat menarik untuk kita bahas tentang sejarah-sejarah zaman dulu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yoyoh Badriah MPD. Teman-teman, kalian ada yang tahu nggak? Ada perang yang hampir 200 tahun lamanya hanya untuk merebutkan satu kota saja. Kalian tahu nggak perang apa dan juga kota apa sih yang diperebutkan oleh mereka? Nah, kalau belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Nah, jadi teman-teman, kota yang diperebutkan selama 200 tahun ini yaitu bernama kota Yerusalem. Ada yang tahu nggak kota Yerusalem itu di mana? Kota Yerusalem itu terletak di Timur Tengah, persisnya itu di Palestina. Nah, kota ini kenapa diperebutkan? Karena kota ini dianggap adalah kota yang suci bagi tiga umat beragama yang berbeda gitu. Yang pertama bagi umat Islam. Bagi umat Islam, kota Yerusalem ini dianggap suci karena disitulah berdirinya Masjidil Aqsa dan juga tempat berangkatnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad gitu. Kenapa makanya dianggap suci gitu bagi umat Islam. Nah, bagi umat Kristen, kota itu dianggap suci karena disitulah Tuhan Yesus itu disalibkan dan juga dibangkitkan lalu dinaikkan ke surga gitu. Makanya mereka itu meyakini bahwa di situ adalah tempat yang suci gitu. Nah, satu lagi yaitu menurut agama Yahudi. Nah, menurut agama Yahudi, kota Yerusalem itu dianggap suci karena menurut mereka itu di bawah Masjidil Aqsa itu ada peninggalan-peninggalan nabi-nabi zaman dahulu, terutama yaitu Nabi Sulaiman. Mereka itu menganggap bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu ada istana dan harta-harta Nabi Sulaiman gitu. Makanya mereka sampai sekarang pun tetap perang gitu ya Palestina dengan Israel, di mana orang Israel itu ya orang-orang Yahudi kan teman-teman. Nah, disitulah mengapa kota Yerusalem ini akhirnya diperebutkan oleh mereka bertiga gitu ya. Nah, tapi awalnya itu walaupun berbeda-beda agama gitu ya, kota Yerusalem itu aman damai aja gitu teman-teman. Banyak orang-orang yang kesana untuk beribadah gitu walaupun beda agama gitu ya. Nah, terus pada tahun 638 Masehi, Yerusalem itu berhasil dikuasai oleh Umar bin Khattab, seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab. Nah, terus banyak juga tuh perziarah yang masih bolehlah ke sana gitu. Banyak umat-umat Kristen dari Eropa itu berziarah ke sana gitu, beribadah ke sana gitu. Nah, namun pada abad ke-11 Masehi, pada saat itu umat Islam terpecah belah gitu. Banyak sekali dinasti-dinasti yang yang memperebutkan gitu kekuasaan, karena setelah Umar bin Khattab itu meninggal, ya jadi terpecah belah gitu umat Islam itu gitu. Akhirnya pada abad ke-11 itu ya banyak dinasti yang memperebutkan. Nah, terutama itu Turki Seljuk gitu. Nah, Turki Seljuk ini datang dan merebut kota Yerusalem gitu. Nah, akhirnya karena direbut oleh Turki Seljuk ini gitu ya teman-teman, orang-orang Kristen Eropa itu akhirnya tidak bolehlah ke sana lagi gitu, kayak dipersulit gitu untuk ziarah ke sana gitu. Banyak juga orang-orang Kristen yang ingin ke sana itu mereka mengalami kekerasan, mengalami perampokan gitu, dan dipersulit lah intinya gitu untuk ke sana gitu. Nah, pada tahun 1095 terjadi rapat lah gitu, istilahnya rapat di Clermont, Prancis. Di situ diketuai atau dipimpin oleh Paus Urbanus II. Dia itu mengatakan bahwa kita itu harus memerangi umat muslim karena ya sudah melarang kita untuk beribadah ke sana gitu. Akhirnya ia mengatakan dalam pidatonya bahwa siapapun yang ikut dalam perang salib ini, mereka itu akan diampuni dosa-dosanya. Nah, di situ para umat Kristen itu ya sangat setuju lah gitu. Banyak orang-orang pun yang ikut dalam perang itu gitu. Ada orang-orang petani, pedagang, terus juga orang-orang miskin gitu. Jadi yang ikut dalam perang itu bukan hanya tentara dan kesatria saja gitu, melainkan orang-orang awam gitu tetap ikut gitu. Nah, mereka itu mulailah tuh menjahit tanda salib gitu ya, simbol salib di baju-baju mereka, di jubah mereka, dan juga di tameng-tameng mereka gitu. Karena mereka meyakini bahwa ya ketika mereka ikut perang salib ini ya mereka akan diampuni dosa-dosanya gitu. Tapi ada juga yang mereka itu ikut perang salib itu bukan karena ingin diampuni dosanya teman-teman, tapi ada juga yang ingin kekayaan, ingin tanah, ingin harta gitulah. Dan utang-utang mereka ini lunas gitu istilahnya, karena siapapun yang ikut perang salib ini utang-utang mereka itu dijanjikan akan
lunas gitu. Jadi ya mereka itu ikut gitu dalam perang salib. Nah, pada tahun 1099 tibalah mereka itu di Yerusalem gitu. Walaupun di perjalanan itu mereka ya banyak yang kehausan, banyak yang kelaparan, bahkan ada yang meninggal karena kena penyakit gitu. Karena kan sangat jauh ya perjalanan mereka itu gitu. Nah, pada pertempuran yang pertama ini, perang salib pun dimulai dengan umat Islam. Nah, yang menang itu adalah orang-orang Kristen gitu, karena pada saat itu ya itu orang Islamnya itu lagi terpecah belah gitu, jadi gampang sekali untuk orang Kristen ini menang gitu dalam pertempuran pertama ini gitu. Lalu pada tahun 1187 ada seorang tokoh dalam Islam bernama Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu sosok yang cerdas, religius, dan juga manusiawi terhadap musuh gitu. Ia pun memerangi orang Kristen gitu ya pada perang salib kedua, yaitu dalam pertempuran Hittin gitu namanya. Nah, pada pertempuran Hittin ini akhirnya umat Islam ini menang lah gitu di pertempuran salib yang kedua. Nah, setelah menang, orang-orang Kristen ini pastinya takut dong kalau mereka itu tidak boleh ke sana gitu kan, karena yang sebelum-sebelumnya kan mereka itu tidak boleh ke sana gitu kan. Nah, setelah dimenangkan oleh umat Islam lagi, mereka itu takut gitu, takut kalau mereka itu akan diancam, akan mengalami kekerasan lagi gitu. Tapi ternyata pada perang salib yang kedua ini, mereka itu tetap diperbolehkan ziarah dan juga tetap boleh beribadah ke Yerusalem tanpa ada ketakutan gitu. Nah, jadi ya tetap boleh beribadah ke sana gitu pada perang salib yang kedua. Nah, lalu setelah beberapa tahun dan beberapa abad mungkin ya, terjadi lagi pertempuran perang salib yang ketiga pada tahun 1291. Nah, pertempuran ini ternyata tidak berakhir begitu saja teman-teman. Orang Kristen ini tetap ingin memenangkan Yerusalem gitu. Akhirnya terjadi peperangan lagi yang dipimpin oleh Richard dari Inggris, tokoh yang bernama Richard dari Inggris gitu. Nah, ia pun membawa pasukan salib lagi ke Yerusalem gitu. Mereka itu melakukan perang lagi lah dengan orang Islam gitu, tapi ternyata mereka kalah lagi gitu, tetap yang menang itu orang Islam gitu. Nah, akhirnya setelah harta mereka habis, kekayaan mereka habis, karena kan perang itu pastinya banyak yang dipersiapkan gitu ya, dari mulai tameng dan lain-lain gitu kan. Itu kan membutuhkan biaya yang besar. Akhirnya selesai sudah perang salib. Jadi perang salib itu terbagi menjadi 3 gelombang gitu. Perang salib yang pertama itu dimenangkan oleh umat Kristen karena pada saat itu kan umat Islamnya lagi terpecah belah. Lalu perang salib yang kedua itu dimenangkan oleh orang Islam karena sosok Salahuddin Al-Ayyubi ini. Lalu yang ketiga tetap dimenangkan oleh orang Islam. Nah, jadi begitulah proses terjadinya perang salib di Yerusalem. Itu hampir 200 tahun lamanya dan juga hanya untuk merebutkan satu kota itu saja gitu. Nah, lalu dampak dari perang salib ya teman-teman. Dampak dari perang salib ini pastinya sangat besar bagi sejarah dunia gitu ya. Nah, jutaan orang ini kehilangan keluarga mereka, kota-kota yang hancur, dan juga hubungan antara dunia Islam dan Kristen ini menjadi tegang selama berabad-abad gitu. Namun di sisi lain, perang ini juga membuka hubungan gitu antara timur dan juga orang-orang barat gitu. Orang-orang Eropa ini mengambil atau mulai mengenal ilmu pengetahuan Islam itu yang saat itu jauh lebih maju gitu dari orang-orang Eropa, seperti ilmu kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Pengetahuan tersebut kemudian membantu perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa dan menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya masa Renaissance. Nah, begitulah perjalanan perang salib ini sampai dampaknya terhadap sejarah dunia. Nah, mungkin segitu saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.